Jadi Wahabi ini berani saudara pada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, uraian di atas memberikan kesimpulan pertama, Muslim dan mukmin itu hanya orang Wahabi saja. Kedua, umat Islam di luar Wahabi adalah musyrik. Ini di kitab Wahabi lah, bukan kitab Ahlus Sunnah. Ketiga, Abu Jahal dan Abu Lahab itu mukmin dan muwahhid yang sempurna, orang beriman dan orang bertauhid yang sempurna, kata Wahabi. Keempat, keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab kepada Allah dan tauhid mereka lebih hebat daripada keimanan kaum muslimin selain Wahabi. Jadi dibolak-balik saudara, Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, kelima, sebelum munculnya aliran Wahabi, tidak ada aliran sesat yang meyakini keimanan dan ketauhidan Abu Jahal dan Abu Lahab CS. Wahabi ini yang pertama kali. Makanya kesimpulan akhir, kaum Wahabi memang pengagum dan pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya ya yang bilang Wahabi itu Abu Lahab bukan kita Ahlus Sunnah, tapi mereka yang meyakini keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Jadi jangan diputar balik ya, hai Wahabi pengikut Khawarij ya, orang-orang Khawarij modern. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak orang beranggapan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir Quraisy, anti Tuhan, tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak cinta kepada Allah. Atau orang mengatakan seperti orang komunis gitu, anti Tuhan. Betulkah? Salah. Salah besar. Kalau mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab ini anti Tuhan, tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah, Allah sendiri yang menjadi saksi. Allah abadikan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Tentu antum lihat di awal-awal surat Az-Zumar. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat, berhala-berhala itu kami tidak menyembah mereka. Siapa bilang kami menyembah mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka perantara antara diri kami dengan Allah. Kami orang-orang kotor, kami banyak dosa. Untuk dekat kepada Allah mesti melewati orang-orang suci. Siapa orang-orang suci yang dimaksud? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah meninggal, kemudian diwujudkan saat itu dalam bentuk patung. Adakah saudara kita yang kelakuannya mirip-mirip seperti itu? Kalau antum tahu waqi'nya, fikul waqi' ada. Sebagian saudara-saudara kita teriak fikul waqi', fikul waqi', fikul waqi', tapi disodorkan kasus ini mereka mengatakan oh, enggak ada kaum muslimin seperti itu. Siapa bilang? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami menyembah Allah hanya lewat mereka, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Sebagian saudara kita begitu. Kami tidak menyembah kubur ini. Kami datang kemari ke kuburan Sunan Gunung Jati, ke kuburan Sunan Kalijogo dan seterusnya. Kami enggak nyembah mereka. Kami menyembah Allah lewat kuburan-kuburan keramat ini. Ini kuburannya orang suci, ini kuburannya orang saleh. Untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu lewat kuburan-kuburan tempat keramat seperti itu. Ada kaum muslimin di negeri kita yang seperti itu? Ada, antum tahu saya kira. Ini dia, ada mirip, ada kemiripan. Mereka marah tentunya, ini kenyataan. Apa mereka nggak baca Al-Quran? Lihat surat Az-Zumar tadi. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, mirip. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab tidak cinta kepada Allah. Cinta. Kata siapa? Kata Allah. Yuhibbunahum kahub
billah. Orang-orang musyrik itu, kafir Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab termasuk di dalamnya, yuhibbunahum, mencintai berhala-berhala itu, kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Cuma di samping mencintai Allah, mereka juga ada rasa cinta kepada berhala-berhala itu. Ada saudara-saudara kita seperti itu? Ada. Apakah saudara-saudara kita cinta kepada Allah? Ya. Cinta kepada masjid? Ya. Cinta kepada pesantren? Ya. Cinta dengan kuburan-kuburan keramat? Iya juga. Aduh. Ya. Beda dengan para sahabat. Apakah para sahabat mencintai kuburan-kuburan itu? Tidak. Para sahabat mencintai masjid. Mu'allaqatun qalbuhu bil masajid. Hati mereka terpaut dengan masjid. Enggak ada terpaut dengan kuburan. Enggak ada. Para sahabat terpaut dengan kuburan, enggak ada. Ya, bentar-bentar kangen pengen ke kuburnya Rasulullah, pengen ke kuburnya Abu Bakar, ya, atau ketika Nabi masih hidup, ya, ke kuburnya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Mus'ab bin Umair, ya, sahabat-sahabat yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan barangkali antum pernah dengar ada orang yang sholat di masjid biasa-biasa saja. Sholat di masjid biasa-biasa saja. Ya kadang khusyuk, kadang tidak. Sama seperti kita. Begitu sholat di atas kuburan, nangis dia. Nangis khusyuk. Sholat di atas kuburan. Nih, gimana nih? Berarti ada rasa cinta. Orang menangis itu kan karena cintanya, ya kan? Antum kalau seandainya hari ini ketemu Syekh Albani, barangkali antum nangis, ya. Kita seandainya hari ini Allah takdirkan ketemu Imam Syafi'i, tentu menangis. Apalagi ketemu Rasulullah SAW, ya, karena saking cintanya. Itu berarti mereka mencintai kuburan-kuburan keramat. Buktinya sholat di situ, bahkan belum sholat, begitu melihat sudah menangis. Sama dengan antum ke Ka'bah, pertama kali melihat Ka'bah menangis, wajar karena cinta. Terharu, ya kan? Kuburan, ada apa di kuburan ini? Gak ada apa-apanya. Keberkahan tidak ada, ibadah tidak ada. Bahkan baca Al-Quran tidak ada, kan? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, bacalah Al-Quran. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti membaca Al-Quran di rumah, bukan di kuburan. Kalau rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, seperti kuburan. Berarti di kuburan tentu tidak ada bacaan Al-Quran. Ini dia, ya. Nah, barangkali antum masih ingat peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kita nggak bahas isinya, ya. Perjanjian yang sangat merugikan bagi Nabi dan kaum muslimin. Tapi Nabi tanda tangani, Nabi setuju dan berakhir dengan kebaikan. Kita nggak bahas isinya. Perjanjian itu diawali oleh Nabi dengan kalimat apa? Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, yang intinya hari itu mereka, Rasul dan para sahabat, harus kembali ke Madinah. Tidak boleh masuk ke Mekah melaksanakan haji atau umroh. Boleh nanti tahun depan. Itu pun tidak boleh lebih dari 3 hari dan seterusnya. Nabi mengawali perjanjian itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Marah Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir. Kafir Quraisy. Ini Abu Jahal sudah nggak ada, kan, sudah mati, kan? Ini kan 8 Hijrah. Abu Jahal kan mati di perang Badar tahun kedua Hijrah kira-kira, kan? Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau terima nggak kata-kata Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Yang mana? Semuanya? Bukan semuanya. Yang ditolak oleh kafir Quraisy bukan dari baknya sampai terakhir mim, Bismillahirrahmanirrahim ditolak semua, tidak. Yang ditolak yang mana? Yang ditolak yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang ditolak. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa itu? Kami nggak kenal apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Ganti Bismillahnya, tidak ditolak.
Kata Abu Sufyan, tulis saja Bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma. Saya nanya, Bismillahi Allahumma kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat batil apa kalimat hak? Hah? Kalimat hak. Kita sering baca kan Bismillahi Allahumma. Ya, kalimat hak. Kalimat hak tersebut diterima oleh kafir Quraisy. Yang ditolak yang lain Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sini kita tahu, jangan dibayangkan bahwa kafir Quraisy itu nggak tahu apa-apa tentang Allah sedikit pun, nggak tahu tentang Tuhan, bahwa Allah itu menciptakan dan seterusnya, mereka nggak tahu. Salah besar. Kalau orang Jepang, orang komunis, ya Allah itu siapa nggak tahu. Yang menciptakan jagat raya alam semesta ini Allah? Tentu bukan. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, jawabnya Abu Jahal, Abu Lahab. Yang menciptakan jagat raya alam semesta ini siapa? Kira-kira jawaban Abu Jahal, Abu Lahab apa? Apa? Allah. Nanti kita baca ayatnya. Ada 3 atau 4 ayat sebagai saksi penegasan langsung dari Allah betapa Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid. Tapi sekedar tauhid rububiyah. Kan tauhid ada 3, lihat. Orang yang menentang tauhid dibagi ada 3, tauhid itu 1, gimana? Mereka mau masukkan Abu Jahal, Abu Lahab kepada golongan al-muwahhidin, bertauhid, lalu masuk surga? Batil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.